Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Selasa pagi hari tanggal 20 Juni 2023, kita bersyukur karena kasih-Nya Tuhan sempurna. Kasih Tuhan kekal, firman Tuhan ya dan amin. Dan kemarin saya sudah katakan, ayo kita melangkah dan iman, hidupi firman itu. Bukan sekedar teori, bukan sekedar baca, bukan sekedar kita hafal, tapi kita imani. Dan kalau kita imani, hidup di dalam firman Allah itu nyata di dalam kehidupan kita. Karena tema firman Tuhan pada pagi hari ini, Yesus bersama-sama dengan orang remuk dan rendah hati. Tuhan mau supaya kita rendah hati di depan Tuhan. Biarpun banyak masalah pergumulan mungkin sudah belum dijawab sama Tuhan, tapi percayalah, Yesus sangat cinta kita semua. Asal kita koreksi diri, ayo kita rendah hati di hadapan Tuhan. Karena Tuhan berkata, nanti kita baca, sungguh Tuhan menduduki tempat yang tinggi, maha kudus, maha mulia. Tapi Tuhan mau bersama dengan orang yang remuk dan rendah hati. Mari kita mau datang kepada Yesus. Tema firman Tuhan menggugah kita untuk kita belajar remuk dan rendah hati di hadapan Tuhan. Seperti Lazarus dibangkitkan oleh Yesus, bukan karena Marta. Karena Marta seringkali berdebat dengan Tuhan. Tapi Maria, dia tidak banyak berdebat, tapi dia menangis, rendah hati di hadapan Tuhan. Langsung Tuhan respon, di mana letakkan Lazarus? Kuasa Tuhan mujizat akan nyata di dalam kehidupan kita. Asal kita belajar remuk dan rendah hati. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Jangan pernah sombong, jangan pernah mengatur Tuhan, tapi mari kita mau diatur oleh Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahman, saya menyanyikan pujian, maka jiwaku teduh pada jalan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Percayalah pada Yesus, karena Dialah penolongku. Serahkanlah pada Yesus, Tuhan Yesus Bapakku. Amin. Haleluya. Maka jiwaku teduh pada jalan firman-Mu. Ku serahkan semua hidupku hanya pada Yesusku. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus beserta saya, kalau tidak ku sesat. Berjalanlah bersama Tuhan sampai ku masuk ke surga. Amin. Haleluya. Maka jiwaku teduh pada jalan salib-Mu. Ku serahkan semua hidupku hanya pada Yesusku. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus yang sangat ku cinta, ku mau setia dan taat, melakukan perintah Tuhan sampai akhir hidupku di dunia ini Bapa. Amin. Haleluya. Maka jiwaku teduh pada jalan firman-Mu. Ku serahkan semua hidupku hanya pada Yesusku. Amin. Dalam Matius 11 ayat 28, 29 dan 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Haleluya. Pikulah kuki yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuki yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Haleluya. Maka jiwaku teduh pada jalan firman-Mu.
serahkan semua hidupku hanya kepada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Amin, haleluya. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Yesus Tuhan yang ku cinta. Amin, haleluya. Hanya kepada Engkau Tuhan Yesus aku berserah total. Aku mau setia dan taat melakukan firman-Mu. Amin, haleluya. Maka jiwaku teduh pada jalan firman-Mu. Ku serahkan semua hidupku hanya pada Yesusku. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku Bapa, sucikan pikiranku dan hatiku. Aku mau baca firman-Mu Tuhan, sumber kebenaran, sumber kekudusan. Amin, haleluya. Ampunilah Bapa semua dosaku, ampuni semua salahku. Kuduskanlah hidupku ya Yesus, seturut kehendak-Mu. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Maka jiwaku teduh pada jalan firman-Mu. Ku serahkan semua hidupku hanya pada Yesusku. Ku serahkan semua hidupku hanya pada Yesusku. Segala puji hormat hanya bagi Engkau Allah Bapakku di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatku, sentral hidupku, Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari Selasa pagi ini tanggal 20 Juni 2023. Bersyukur kita kepada Tuhan Yesus karena janji Tuhan ya dan amin. Dan mari kita datang kepada Yesus sesuai dengan firman Tuhan pada pagi hari. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Pikulah kuk yang kupasang, belajar kepada Yesus, karena Yesus lemah lembut dan rendah hati, jiwa kita mendapat ketenangan. Ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Artinya mari kita serahkan semua persoalan ke dalam tangan Tuhan. Percayalah, hanya di dalam Dia Yesus ada ketenangan, ada kelegaan, ada jawaban. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita baca kitab Nabi Yesaya pasal 57 dari ayat 14 sampai 21. Kita ikuti firman. Puji Tuhan, supaya pagi ini selesai 57, sehingga nanti malam kita lanjutkan pasal 58. Amin. Mari kita baca Yesaya 57 ayat 14 sampai 21
Demikian firman Tuhan. Ada yang berkata, bukalah, bukalah, persiapkanlah jalan, angkatlah batu sandungan dari jalan umatku. Amin. Jadi artinya kalau kita punya masalah sebagai batusan, kita lepaskan, angkat itu, serahkan kepada Yesus. Biarlah jalan Tuhan, langkah Tuhan, rencana Tuhan jadi dalam kehidupan kita. Sebab janji Tuhan ini 15, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang remuk. Amin. Mari, Tuhan itu menduduki tempat yang tinggi, maha kudus, maha mulia. Tapi Tuhan berkata, dia berjanji, dia komit, Yesus komit bersama orang remuk dan rendah hati. Mari kita datang kepada Yesus, serahkan semua persoalan pergumulan kita hanya kepada Dia. Percayalah, Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Jangan sombong, jangan kita mudah patah semangat, jangan kita salahkan Tuhan, jangan salahkan siapa-siapa. Tapi mari kita ubah gaya hidup kita, ubahlah kualitas hidup kita, ubahlah paradigma kita, perilaku kita, sikap hati yang salah, pandangan yang salah, kita ubah sesuai dengan firman Tuhan. Remuk dan rendah hati di depan Tuhan, maka percaya Tuhan pasti tolong. Ayat 16, sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku, padahal aku yang membuat nafas kehidupan. Amin. Yesus yang memberikan nafas loh. Setiap kita nafas oksigen, siapa yang membuat? Itu Tuhan. Tidak selama-lamanya Tuhan marah. Kalau Bapak Ibu bergumul dalam doa kok kelihatan belum dijawab Tuhan, bukan selama-lamanya Tuhan tidak menjawab. Terus kita jawab, kita berdoa dengan setia. Berdoalah senantiasa. Dalam 1 Tesalonika 5:17, tetaplah berdoa. Berarti terus kita berdoa, berdoa sampai nanti waktunya Tuhan akan jawab. Ya, karena belajar kita rendah hati di depan Tuhan. Jangan mengatur Tuhan, tapi belajar kita mau diatur oleh Tuhan. Ya, sebab Tuhan berkata di ayat 17, ya, aku murka karena kesalahan kelombannya. Aku menghajar dia, menyembunyikan wajahku dan murka. Tapi dan murtad yang menempuh jalan ini pilih hati. Ini manusia banyak murtad. Jangan nyalakan Tuhan. Tuhan marah wajar, karena Tuhan itu kepribadian yang harus kita junjung tinggi. Tuhan punya otoritas, punya kedaulatan. Karena di situ kan aku murka karena kesalahan kelombannya. Karena manusia banyak salah, tidak bertobat, tidak mau rendah hati, tidak mau datang kepada Yesus. Mau saya nanya ngatur Tuhan, bahkan tadi malam saya katakan tadi, datang kepada dewa, datang kepada patung, kepada normal, orang pinter, bukan datang kepada Yesus. Salah, saudara. Takutlah kepada Tuhan, ya. Ayat 18, aku telah melihat segala jalannya itu, tapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia, dan akan memulihkan dia dengan penghiburan juga para bibir orang-orang berkabung. Amin. Mari, janji Tuhan, dia akan sembuhkan kita, dia akan pulihkan, dia tahu persis keadaan kita. Percayalah. Yang penting mari kita sabar, setia, remuk dan rendah hati, karena janji Tuhan. Ayat 19, aku akan menciptakan puji-pujian, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Amin. Percaya ini janji Tuhan, ini firman. Sudah saya katakan, hidupi firman, imani firman. Setiap firman kita imani. Saya imani setiap janji Tuhan. Saya tidak pernah menyalahkan Tuhan, karena Tuhan sempurna. Jalan Tuhan yang sempurna. Lebih bagus kita koreksi diri, dan lebih bagus kita, ayo kita datang kepada Yesus. Kita rendahkan diri kita, nangis dan minta ampun sama Tuhan. Karena janji Tuhan, iya dan amin. Tetapi 20 orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat terhadap tenang, dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Tiada damai bagi orang fasik. Itu firman Allahku. Orang fasik, orang jauh dari Tuhan, hancur, tidak damai. Tapi bagi orang cinta Tuhan, ada damai sejahtera. Mari kita datang kepada Yesus. Serahkan semua pergumulan kita ke dalam Tuhan. Percaya, Tuhan akan tolong kita, karena Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Hanya di dalam Dia ada ketenangan. Percayalah, sesuai dengan pujian ini yang saya sampaikan. Percayalah pada Yesus, karena Dia menolongku. Serahkanlah semua padanya, hanya Yesus jawabanku. Amin, haleluya. Maka jiwaku teduh pada jalan salibmu. Ku serahkan semua hidupku pada Yesus Bapakku.
Amin, haleluya. Tuhan Yesus beserta saya, kalau tidak ku sesat. Berjalanlah bersama saya sampai aku masuk ke surga. Amin, haleluya. Maka jiwaku teduh pada jalan firman-Mu. Ku serahkan semua hidupku hanya pada Yesusku. Ku serahkan semua hidupku hanya pada Yesusku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Sebelum beraktivitas, mari kita serahkan kepada Yesus. Percayalah hanya pada Yesus Tuhanku. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Dan Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.